semuanya, perkenalkan nama saya Novi Aguita Napitupulu, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengembangkan sikap empati pada anak usia dini. Sikap empati merupakan salah satu kemampuan sosial emosional yang sangat penting untuk ditanamkan sejak anak usia dini. Pengertian empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan menempatkan diri pada perasaan yang dialami oleh orang lain. Pada anak usia dini, empati ditunjukkan melalui perilaku peduli terhadap teman, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, serta menunjukkan perhatian ketika melihat orang lain sedih atau mengalami kesulitan. Pentingnya empati bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu membangun hubungan sosial yang baik. Anak memiliki empati akan lebih mudah berteman, bekerja sama, dan dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli. Empati membantu anak untuk lebih peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mengurangi perilaku negatif. Anak yang memiliki empati cenderung tidak suka menyakiti teman, mengejek, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Anak belajar mendengarkan dan memahami orang lain sehingga komunikasi menjadi lebih baik. Kemudian, membentuk karakter positif. Empati menjadi dasar pembentukan karakter seperti kasih sayang, toleransi, menghargai orang lain, dan sikap tolong-menolong. Ciri-ciri anak yang memiliki sikap empati yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, mau membagi mainan dengan teman. Yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan, menghibur teman yang sedang sedih, dan menunjukkan rasa kasihan melihat orang yang terluka. Yang kemudian, mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan, mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan. Tahap perkembangan empati pada anak usia dini. Di usia 2-3 tahun, pada anak usia dini mulai mengenali emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan mulai menunjukkan perhatian sederhana ketika melihat orang lain menangis. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki perasaan yang berbeda dengan dirinya. Kemudian di usia 4-5 tahun, anak mulai mampu membantu teman yang mengalami kesulitan dan menunjukkan rasa peduli secara lebih nyata. Di usia 5-6 tahun, anak semakin mampu memahami perasaan orang lain, bekerja sama, serta menunjukkan perilaku sosial yang positif dalam kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan empati. Yang pertama, di keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang mengajarkan anak tentang kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Yang kedua, di sekolah. Guru berperan penting dalam memberikan contoh perilaku empati melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, teman sebaya. Interaksi dengan teman akan belajar memahami berbagai perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang keempat, lingkungan sosial. Masyarakat dan lingkungan sosial sekitar turut memengaruhi perkembangan sikap peduli dan empati pada anak. Kemudian, metode pengembangan empati pada anak. Yang pertama, metode bercerita. Cerita dapat membantu anak memahami berbagai perasaan dan nilai-nilai kebaikan. Contohnya cerita tentang persahabatan, tolong-menolong, dan berbagi. Yang kemudian, bermain peran. Anak dapat memainkan berbagai peran sehingga belajar memahami sudut pandang dan orang lain. Contohnya, dokter dan pasien, guru dan murid, atau teman yang saling membantu.
Kemudian bermain kelompok. Melalui permainan kelompok, anak belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai teman. Yang kemudian kegiatan berbagi. Guru dapat mengajak anak berbagi makanan, alat tulis, atau mainan dengan teman. Yang kemudian diskusi tentang perasaan. Guru mengajak anak mengenali dan mengungkapkan perasaan yang mereka alami setiap hari. Contohnya, kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan empati. Yang pertama, menolong teman. Guru dapat membuat simulasi seorang teman yang kesulitan membawa buku. Anak diajak membantu temannya. Yang kemudian, kotak berbagi. Anak diminta membawa barang yang masih layak digunakan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bermain peran. Anak mempraktikkan cara menghibur teman yang sedang sedih. Yang kemudian membaca cerita bergambar. Guru membacakan cerita yang mengandung nilai kepedulian dan kasih sayang. Yang kemudian mengucapkan kata-kata baik. Anak dibiasakan mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, dan semangat kepada teman. Kemudian manfaat pengembangan empati pada anak usia dini. Empati yang berkembang dengan baik akan membantu anak memiliki banyak teman, mudah bekerja sama dengan orang lain, menjadi pribadi yang peduli, menghargai perbedaan, memiliki kemampuan sosial yang baik, dan mengurangi perilaku yang agresif. Kemudian kesimpulan yang saya dapat yaitu empati merupakan kemampuan yang memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pengembangan empati pada anak usia dini sangat penting karena membantu anak membangun hubungan sosial yang sehat, menumbuhkan kepedulian, serta membentuk karakter yang baik. Melalui dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sekitar, anak dapat berbagi, membantu sesama, menghargai orang lain, dan menunjukkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan empati perlu ditanamkan sejak usia dini melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Demikian materi saya yang mengenai mengembangkan sikap empati pada anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.